وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Abu Mahabbah, sesepuh orang tua kita dan guru kita. Kita doakan semoga beliau tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Allah masih memberikan manfaat kepada kita atas ilmu yang beliau miliki. Kemudian yang terhormat para alim ulama, para ustadz-ustadz, guru-guru madrasah, imam masjid yang berhadir. Kemudian yang terhormat Bapak Kadis Syariat Islam Aceh Singkil. Kemudian kedua Pak Camat yang berhadir. Kemudian Bapak Kepala Desa. Kemudian yang terhormat Wali Nangro MPTT Singkil. Kemudian yang terhormat Wali Nangro Barus. Umumnya kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita, masih dapat kita sama-sama hadir di tampekko untuk melaksanakan halal bil halal sekaligus zikir akbar. Banyak umat Islam Aceh Singkil dan mungkin di desa ini, di Kayu Manang ini, Allah berikan sehat atas bawah oke, kepeng ado, tapi tidak Allah berikan kadinya kesempatan datang ke siko. Ado, kalau ditanya nanti Pak Kades disuruh cek, ada itu orang Kayu Manang tidak hadir. Cuman Ustaz tidak tahu yang mana. Ini rahasia lah nih Pak ya. Intinya apa? Apakah tidak banyak orang Singkil yang tahu acara Hariko? Insya Allah banyak. Kenapa Ustaz sampaikan demikian? Semalam ketika Ustaz di jalan ada yang menelepon dari Gosong, Telaga Selatan. Ustaz di mana? Lagi di jalan Bapak. Apa kabar Bapak? Ustaz ada acara di Kayu Manang ya? Iya, insya Allah besok. Sama Abu Mahabbah. Oh ya, Gosong saja tahu, apalagi ini menandakan informasi kegiatan hari ini telah menyeluruh beritanya di Siantero Aceh Singkil. Namun hak veto dari Allah. Allah hanya memberikan izin kadi kita nan hadir kini kok. Inilah yang Allah berikan rahmat umur, rahmat sehat, rahmat sempat bisa datang ke tempeko. Untuk apa? Yang pertama, halal bil halal. Yang halal digabung sama yang halal. Ini halal bil halal ini hanya ada di Indonesia. Di Arab tidak ada acara halal bil halal. Ini hebatnya Indonesia. Artinya bahasa Arab yang di Indonesia kan. Halal bil halal. Tapi karena bagus tidak ada masalah. Ini. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir kini kok bersyukur. Dia yang tahu lidi-lidi dibakar-bakar, dihembus-hembus. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kenal hanyalah Islam. Apakah Bapak sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan. Ada dia Pak sudah 60 tahun sumbayang. Angku sembahyang, iya. Ala berapa lama? Ala 60 tahun. Menyembah siapa? Tuhan. Di mana Tuhan tuh? Tidak tahu. Pokoknya sujud kata tidak sujud, ruku kata tidak sujud. Nah, banyak umat Islam menyembah Allah, tapi dia tidak tahu, tidak pernah terasa Allah itu di mana. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Di dunia ini banyak juru. Banyak guru silat ada, guru bagian luar ada. Kalau kita hendak mengenal Tuhan dengan baik, ada juga dokternya. Siapa dokternya? Abu Mahabbah. Nanda, Bapak Nanda, Nanda, Bapak tunggu lagi waktu Abu Mahabbah tiada baru datang Bapak.
Abu Mahabbah. Kalau Bapak ingin sholat, ingin mengenal Tuhan dengan baik, gunakan waktu yang ada. Mumpung ayahanda kita masih ada, datanglah, belajarlah dengan baik supaya terasa adanya Allah dalam diri kita. Setuju Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bulan ke depan kalau Ustaz datang ke Abu Mahabbah sudah ramai orang Kayu Manang mengunjungi Abu Mahabbah. Amin. Setuju? Setuju. Insya Allah. Bersyukur kepada Allah. Secara lahiriahnya yang pertama memperbanyak kalimat tauhid. Misalnya subhanallah, kemudian Allahu Akbar, atau alhamdulillah. Apabila Ustaz terserah, yang jelas tampaknya dan rancak, jangan di WC. Boleh enggak Ustaz berzikir enggak pakai wudu? Boleh. Tapi lebih baik, lebih utama berwudu. Jalan gitu, jalanan baru tadi, naik kereta dari rumah Kayu Manang sampai ke Jembatan Panjang, coba berzikir. Apa zikirnya Ustaz? Terserah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai di Jembatan Panjang sudah 500. Wah, itu. Jadi perbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus bersolawat? Satu, solawat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya kita banyak bersolawat. Kenapa kita harus diperintahkan bersolawat? Karena Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Jadi kalau kita nandak dakek kepada Allah, kita harus mencintai yang dicintai oleh Allah. Kalau bapak nandak nikah, ataupun anak-anak muda nandak nikah, maka kita harus siap mencintai calon kita. Betul tak? Kita cinta kepada istri kita, maka kita harus mencintai orang-orang yang dicintai istri kita. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Siapa itu? Rasulullah. Siapa lagi? Ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Kalau kita tidak cinta kepada ulama, berarti cinta kita kepada Rasulullah dusta. Mau kamu cinta kepada Rasulullah, tiap malam aku bersolawat sehari. Tapi asal datang ulama dicibikannya, cocok? Tidak cocok. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita harus mencintai ulama, kemudian mencintai Rasulullah, kemudian memperbanyak solawat kepadanya. Sebagai bukti bahwa kita cinta dan sayang kepada beliau. Maukah ibu mengamalkan solawat? Bapak mau? Ibu-ibu solawat harus diperbanyak sambil gendong cucu, sambil ngayun anak. Lagunya jangan tripping, jangan hidupkan lagu DJ, nanti gila orang di rumah. Solawat buat Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ya Allah, balligh salami wa salati ala Rasulillah. Ya Allah, sampaikanlah salam dan rindu kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, acara ini adalah acara halal bil halal. Yang halal digabung dengan yang halal. Sebulan penuh
telah melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saya yang melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, siangnya dia berpuasa, malamnya diisinya dengan tarawih, kemudian membaca Al-Quran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini apa maknanya? Orang yang berhak untuk berhari raya adalah orang yang puasa. Ini kira-kira yang hadir di sini Pak, sadonyo puasa Ramadan. Puasa. Orang kayu manang Mbak aku puasa sadonyo. Puasa. Pak Robinyo puasa juga. Puasa. Nama ngambil lokan tu puasa juga. Puasa. Alhamdulillah. Kalau sadonya puasa, maka berhaklah dia untuk 1 Syawal. Apa itu 1 Syawal? Hari kemerdekaan, hari bebasnya dari dosa-dosa yang terdahulu. Tapi ingat, jika Anda tidak Ramadan, atau kadang Ramadan kadang tidak, kadang meminggir-minggir pantai untuk mencari tempat kedai yang pakai tenda, kadang sholat, kadang tidak, walaupun baju Anda 3 hari raya, sesungguhnya Anda tidak punya hak untuk hari raya. Paham? Nah, ini satu harus diingat. Kenapa dari situ di awal Ustaz? Karena untuk mencapai halal bil halal harus dari Ramadan dulu. Sama orang yang tidak berpuasa Ramadan tidak ada haknya untuk halal bil halal. Tidak ada. Apa yang harus dihalalkan? Orang sebelumnya juga dia kerja yang haram. Tidak puasa kan dia haram. Betul tak Pak? Betul. Orang lapar dia kenyang. Ingat besok akhirat gantian. Anda lapar kami kenyang. Besok gantian. Ketika Ustadz di terminal di Barus, datang anak saya Pak. Koyang itu Pak, mengapa tidak puasa? Langsung Ustadz jawab, banyak umat-umat Kristen di dekat saya. Biar sajalah nak, puasa itu gantian. Kini kau tidak kanyang. Kita lapar. Barisu, kita kanyang tidak lapar, kata Ustadz. Tadi yang menang Kristen itu. Karena makan-makan juga udah ke anak anda babuko. Iya. Nah ini. Jadi itu pun bisa juga disampaikan kepada orang kayu manang yang tidak mau puasa. Nah, ingat barisu, ang lapa kami kanyang. Rasokan baganti barisu. Nah, bagaimana supaya ini bisa terjadi? Nah, ini sebulan penuh sudah kita lalui. Apa fungsi daripada puasa itu sebenarnya? Puasa itu Bapak dan Ibu latihan. Latihan itu tujuannya supaya ketika bertanding supaya oke. Kalau Bapak Ibu kita mau melihat tanding bola, sebelum lomba kan latihan dulu. Latihan dulu supaya pas kompetisi mainnya enak. Sama, kita latihan sebulan penuh. Setelah selesai latihan, masuk Syawal, supaya hasil latihan itu bisa kita kembangkan di bulan Syawal dan 11 bulan penuh ke depan. Semakin rajin ke masjid, rajin beribadah, rajin berzikir. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus seimbang. Tadi disampaikan, Abuya datang kemari membuat acara ini, hadir bersama kita. Bagaimana masyarakat Kayu Manang dan sekitarnya memiliki kehidupan yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Siap enggak untuk Kayu Manang? Siap tak untuk seimbang? Kalau siap untuk seimbang, kuncinya adalah ilmu. Kuncinya ilmu. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau tidak ada ilmu. Makanya ayat yang pertama turun kepada Rasulullah adalah Al-Alaq. Iqra. Sampai 3 kali. Dipacik malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad.
Jawabannya ma ana bikori. Ambon tak pandai membaca. Dipacin lagi, ikra ya Muhammad. Ma ana bikori sampai 3 kali. Maka para ulama kita menafsirkan apa makna yang 3 kali itu. Makna yang pertama, ikra fi nafsik. Baca dirimu. Nah, ini membaca diri yang pertama. Dari mana kita datang, sedang di mana, dan mau kemana. Nah ini. Kita dari mana datang, sedang di mana, dan mau kemana. Udah dikaji tuh Pak? Ala dikaji kok? Dari mana datang, sedang di mana, dan mau kemana. Itu pengkajian diri. Makanya para ulama tasawuf menyampaikan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Kalau ada orang kayu manang belum mau sholat, belum mau sujud, masih skater, masih togel, berarti dia belum mengenal dirinya. Nah, mudah-mudahan kalau Ustadz melihat tadi masjid kayu manang lumayan gadang. Mudah-mudahan bulan puasa itu rame tarus itu. Nah, itu Pak. Nah, maka bagaimana caranya Ustaz supaya bisa mengenal diri? Nah, itu kan pertanyaan. Ambo Ustaz umur ambo ala 35 tahun. Sampai kini ke belum ambo tando juga diri ambo. Babo caranya? Silakan cari dokternya. Jangan cari bidan urusan melahirkan. Apa yang dicari? Dokter mengenal Tuhan, masalah dalam. Yang mana itu? Syekh Abu Mahabbah. Itu dokter bagian itu. Jangan cari Ustadz Jabarus. Ustadz masih kelas 0. Di bidang itu Ustadz masih kelas 0. Ini ada guru kita, orang tua kita, dekat dengan kayu manang. Anda datang pagi boleh, malam boleh, pak malam boleh. Jangan-jangan orang sini masih ada yang belum kenal pondok pesantren Abuya. Bapak-bapak yang hadir sudah pernah ke pondok pesantren Abuya? Ustadz alhamdulillah ala, walaupun jauh di Barus. Ustadz kaja, karena kata Allah nanti kaja gudang ilmu, bukan gudang togel. Makanya walaupun jauh kaja terus. Jadi rahasianya apa Ustaz? Rahasianya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi yang Allah angkat derajatnya yang pertama yang beriman. Kemudian yang berilmu. Beriman dan berilmu itulah yang diangkat oleh Allah derajatnya. Kalau kita merasa derajat dan tidak terangkat, berarti kita belum beriman, belum berilmu. Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran, silakan baca. Ibu-ibu pun hafal itu ayatnya. Pak apa ibu-ibu hafal? Ibu, nama ngantuk ibuannya? Atau nanti mandi ibu? Ayo kecekkan protokol, jangan mandi-mandi dulu. Mandi juga. Tengah hari baiko. Hilang baiko mustikara tutu, tananglah. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Jadi kalau sudah beriman Ustaz Pak apa? Kalau sudah berilmu Pak apa? Hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau nak nanda kehidupan dunia sukses, kuncinya ilmu. Nanda kayu manang maju, ilmu. Nanda kayu manang sujud kepada Allah, ilmu. Wa man aradal akhirah, anda kepingin sukses di akhirat, kuncinya ilmu. Wa man aradahuma, kata Rasulullah, kalau kamu nanda dua-duanya, di dunia mantap, di akhirat bos, paten.
kuncinya adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana Ustaz? Ilmu yang seimbang. Otak dididik, jiwa juga dididik, baru lurus. Kalau otak dihajar, jiwa indah dididik, kiamat. Itulah membuat negara ini rusak. Negara ini diurus orang-orang yang pintar tapi tidak baik. Kenapa? Mulai dari SD sampai perguruan tinggi yang dihajar otak. Kurikulum. Bahasa Inggris 24 jam, bahasa Arab 0. Otak terus sampai otak berbatu. Memikirkan dokter tuh profesor. Tapi makin dokter makin jahat. Mana peluang ini? Pas dia dilantik, alhamdulillah. Umat Islam kalau dilantik, bukan alhamdulillah jawabannya. Nawaitu soma godin. Sengaja aku puasa. Ini enggak, pas dilantik, Allahumma lakasumtu. Dihajarnya terus macam buka puasa. Oh ya Allah, mana proyek? Mana? Berapa bagian kamu? Berapa persen? Pada kayu menantuk libut, ada kayu menantuk. Nah penting cair Innova ganti tiap tahun. Itu yang hatinya tidak ada pendidikan. Tapi kalau dalamnya lurus, penuh dengan zikrullah, tahu dia apa fungsi akal, tahu dia apa jiwa, apa itu kolbun, bagaimana peranannya dalam kehidupan, yang mana besok yang akan menghadap Allah, insya Allah dia tidak akan Allahumma lakasumtu. Ketika dia dilantik, dia akan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana supaya seperti itu? Nah, maka kuncinya adalah ilmu. Bapak Ibu, siap kita Ibu menyekolahkan anak kita supaya berilmu? Ibu, siap? Ini ibu yang dominan. Ibu nanda ke anak. Kalau kami bapak-bapak, kau nggak jarang ikut. Masuk ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ala masuk, anak-anak ala makan ala, selesai. Besok pagi tabang lagi. Laki-laki rata-rata begitu. Tapi yang tahu apa sekolah anak, apa bukunya, apa jajannya, itu biasanya nan tahu bagian umak-umak. Makanya Islam menyuruh cari bibit unggul. Ini adik-adik kami yang anak-anak muda, ada disuruh Rasul, kalau mau menikah cari bibit unggul, jangan asal manusia. Kenapa? Karena kita kepingin keturunan yang the best of quality. Kita ingin punya keturunan yang sanggup membawa perubahan yang baik. Kita ingin punya anak yang sanggup memberikan pencerahan kepada umat sesudah kita. Betul tidak Bapak dan Ibu? Nah ini, maka harus diperhatikan pendidikannya. Ini yang disampaikan Bapak Camat tadi sama Bapak Kadis. Kuncinya semua itu adalah ilmu. Bahagialah hidupmu bila kau berilmu, menyesallah hidupmu bila tak berilmu. Ilmu itu berguna bila diamalkan, bagai lampu penerang di sepanjang jalan. Bila ilmu disimpan dan tak diamalkan pula, bagai pohon yang rindang yang tak berbuah. Betul tak? Itu tak bisa masuk DJ. Kalau ke DJ tak mau itu. Nah, ini hati-hati Bu. Banyak DJ di rumah kini tak tahu Ibu. Itulah hebatnya ilmu. Al-ilmu bila amalin kasajari bila tamar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan kayu yang tidak berbuah. Jadi apakah cukup ilmu umum saja Ustaz? Tidak. Tapi mendidik jiwa adalah jauh lebih penting. Untuk apa? Nanti kalau nanda mati,
tahu dia mengingat Allah. Ada orang kalau mau mati kan lemot. Kenapa? Waktu di dunia dia tak tahu mengingat Allah. Ada waktu muda tak mau sujud. Allah azan di masjid, Allah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di masjid, datang dia, hajar Ustaz. Lanjutkan dulu pembahasan ini, sikit lagi. Barisuk itu yang datang, pembahasan. Tidak datang suara azan. Apa kebiasaan kita yang banyak di dunia ini, besok menjelang mati itu yang datang. Kalau bapak hobi siketer nan datang. Bapak tukang bahas togel nan datang. Makanya disampaikan dalam firman Allah, sering kalau buat MPTT atau buat kawan-kawan yang sudah ikut dalam toriko, selalu dibacakan ayat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anak dan hartamu menjadi penghalang buat kamu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian Allah sampaikan? Karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tak mau nak lihat bapak ibu nan kekal? Sianu tu dah kayo mana tu disingkil. Kayo hoyan bini 3. Rumah di mana-mana, pangkat kandas ke langit. Kira-kira mati ndak? Di Baharus pun banyak nan kayo noblap mitop. Mati. Kadang-kadang anda mengebumikan, rasakan. Biar tahu kau dulu mobil dan banyak tuh. Baik itu. Jadi kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, bahaya. Makin kaya makin runyam. Mengapa? Banyak persoalan yang ditanya barisu. Maka mana misalnya, mana duluan Nabi Muhammad masuk surga daripada Nabi Sulaiman? Maka yang duluan masuk surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Ditawarkan gunung Uhud jadi amet, tidak maunya. Hapus data. Kalau Nabi Sulaiman, wah, sadonyo dinyo. Bini 99. Ada di singkil bininya 99? Jangan sok paten. Nabi Sulaiman itu terlawan. Big boss dalam segala hal. Zikrullah number 1 di zamannya. Bini number 1. Kekuasaan number 1. Nah, istri terakhir Ratu Bilqis. Tidak mau dia anak gadis singkil. Tapi Ratu Bilqis. Nah, bukan tanggung. Tapi dia tetap dekat kepada Allah. Bolehkah kita Ustaz mengejar dunia sebanyak-banyaknya? Boleh. Tapi tetap dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Kejarlah duniamu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kejarlah duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selamanya. Namun beribadahlah seolah-olah engkau mitop besok. Tahu bapak mitop? Mati. Nah ini yang harus kita perhatikan. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayu manang bisa berubah drastis jika orang-orang kayu manang dan umat Islam di luar kayu manang mau memberikan perhatian yang baik dengan hatinya, bukan dengan akal saja. Karena tadi efek pasti ada. Setiap perubahan efek pasti ada. Tadi sudah disampaikan Pak Kades. Dengan siapnya jembatan harga sekian M, maka putuslah pencarian si Robin. Maka si Robin harus dekatkan kepada zikir. Dengan berzikrullah, maka Allah akan membukakan hatinya untuk memulai hidup baru. Contoh tadi sudah diberikan, tempel ban. Itu contoh yang diberikan oleh Pak Kadis tadi. Apalagi, ini kan daerah wisata. Oleh kayu manang. Buat tokomu oleh kayu manang. Keripik kerang rebus. Lokan asli. Biasanya di harus lokan dan tak gigit. Buat lokan kayu manang rapuh. Apa caranya? Tanya orang yang pandai dengan itu, jangan ustaz. Ustaz bukan dokter lokan.
jaga yang halal dan thayyibah. Apalagi Ustaz? Bisa ke depan, bisa kalau di Aceh. Dilarang masuk kayu manang kalau tidak pakai jilbab. Oh itu. Jadi Kristen pun kalau mau masuk, pakai jilbab dulu. Kita punya hak otorita kok. Kampung-kampung saya kok Anda yang ngatur. Saya yang ngatur. Bukankah Aceh adalah syariat Islam? Tidak bisa masuk kayu manang, jembatan stop. Kristen kau balik jilbab, masuk kayu manang. Tidak mau balik jilbab, pulang. Kami butuh uang. Tapi kami tidak mau rusak anak-anak kami gara-gara barangmu. Lebih bagus kau pulang. Lebih bagus kau pulang daripada kepengmu yang 50.000 itu. Kita harus siap. Ada beberapa daerah seperti itu. Jadi banyak inspirasi yang bisa kita lakukan di daerah wisata. Kemudian pemuda sempat sepakat dengan kepala desa dan juga camat. Setiap waktu sholat, seluruh kegiatan stop. Harus. Begitu. Mengawalinya yang susah. Kalau sudah terbiasa, insya Allah itu akan terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak apa tadi niat munak dari rumah ke siko? Iko harus diparancak oleh. Sampai kau galabut. Pailah dulu halal bila halal. Wirid akbar kata sidak pengajian akbar. Ambo lihat dulu Ustaz Nambaru tuh. Ganteng enggak? Ada itu. Apalagi anak-anak gadi. Itu kalau ada niatnya baik itu robah. Ambo pai dulu sama dulu wirid akbar apa pengajian akbar. Mana tahu baik kau basuh sama Pak Kadis. Biar nampaknya ambo pinomat. Datang untuk biar nampak Pak Kadis. Datang lagi kau, ambo datang dulu. Tidak lama baik kau Pak Kepdes hadir, ambo ndak. Baik kau ndak cair. Ada macam-macam niat manusia. Maka kalau ada niatnya yang kurang lurus tadi, kini kau luruskan Bapak dan Ibu. Ambo datang ke kayu manang untuk menghadiri pengajian halal bil halal dan tabligh akbar. Artinya menuntut ilmu supaya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang keluar dari rumahnya niatnya menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Maka kita kini kok dapat pangkat diberikan Allah fi sabilillah. Sampai pemilu Ustaz. Hatta tarji' sampai dia kembali ke rumahnya. Artinya apa? Kalau kita nanti adonan mati sebelum pulang, maka kita fi sabilillah. Ikulah rancaknya kalau dipelurus niat. Bapak Ibu ala diluruskan. Kalau mamanya Ustaz tadi, kalau Ustaz tuh. Nama Mbok Muhammad Sodikin Lubis. Tadi salah itu protokol. Tidak pernah dimintanya nama Ustaz, dikecekan saja. Apa dia lah? Di mimbar beko ambo libe itu pikir Ustaz. Tidak ditanya. Apa dia lah? Jadi nama Ustaz Muhammad Sodikin Lubis. SAG. Sarjana agak gila kata orang. Cuman gilanya beda, ini gila dakwah ini. Bukan gila ke laut, gila dakwah. Anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Anak paling tua tingkat 1 kuliah, istri sampai kini masih 1. Ke depan kita tidak tahu. Sampai kini masih 1. Tinggal di Barus. Pekerjaan beginilah, ngomong sana ngomong sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu yang mau datang ke Barus, ziarah ke Papan Tinggi, ziarah ke makam Mahli Gaib, silakan. Kalau 2 orang silakan ke rumah, kalau banyak silakan ke hotel. Karena rumah Ustaz tak buat. Makanya dia plong. Itulah adanya umur sekarang 17. Makanya takut Ustaz ada yang melamar. Atau ibu-ibu itu mantap pada itu Ustaz itu jadi menantu ambo katanya. Umur masih 17, tapi kali 3. 17 kali 3. Bapak Ibu
ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mbak Apo, alalita Bapak? Balun? Kita lanjutkan. Itu masalah puasa tadi. Dampak dari puasa itu kita harus siap untuk latihan. Suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat Id di bulan Syawal waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maka sahabat bingung. Wahai Rasulullah, kenapa engkau amin 3 kali? Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Kata Rasulullah. Tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, tadi barusan datang malaikat Jibril. Dia bermohon kadiambo. Wahai Muhammad, ambo nanda berdoa. Maukah kau mengaminkannya? Kata Jibril. Oke, silakan Jibril. Biar ambo aminkan. Kata Rasulullah. Apa doa Jibril yang pertama? Nah, ini dia. Rupanya Jibril di 1 Syawal. Udah berapa hari raya Bapak? Berapa? Nah, di 1 Syawal ketika itu Jibril berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hari ini adalah hari kemenangan, hari diampuni semua dosa-dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau terima amal ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Bayangkan itu Bapak Ibu, kalau udah Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, kira-kira doanya itu jebol atau tidak? Jebol. Bukan Ustaz yang berdoa. Jebol. Artinya apa? Kalau ada di antara kita hubungannya dengan nanggaiknya salamu kok kurang beres, baik kau selesai acara barangke jumpai umat tu, lake sujud cium kakinya minta maaf. Ada di antara kita? Mudah-mudahan kayu manang dah ada. Tapi mau itu berbulan tak dilihatnya umatnya. Ada korang saya dia tekan lokan dah dia tekannya. Lokan. Ada itu. Ini Ustaz menyampaikan kalau ada. Kenapa? Tidak boleh durhaka kepada orang tu. Wa bil walidaini ihsana wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan katakan atau sekalipun kepadanya. Berkatalah dengan sebaik-baik perkataan. Itu perintah Allah kepada kita. Jadi apa Ustaz? Ambo uma ala duluan. Ayah pun ala lama meninggal. Apa caranya Ustaz? Nanda ambo mengagiannya. Dulu waktu hidup uma ndak pakai bank. Setelah meninggal tidak mulai hoyan. Lokan pun lancar, bisnis oke. Tapi nanggai indah ada lagi, babo dibuat. Kan begitu? Maka laksanakanlah sunnah Rasul. Yang pertama, perbanyak ziarah. Ziarahin nanggai kita tuh. Jangan menjelang Ramadan baru ziarah. Alah sampai pinggang lalang tuh baru ziarahnya. Pakai rondap. Itu tandanya anaknya durhaka itu. Kalau ada di kayu manang ini kuburan orang tuanya, alat sampai tinggi kayunya, anaknya durhaka itu. Berarti dia jarang ziarah ke makam nanggainya. Maka robah itu Bapak dan Ibu. Kita acok ziarah, misalnya Jumat pagi. Ziarah kita. Masuk ke kuburan itu bersalam. Kalau bersih macam ini, tidak boleh pakai selop. Lepaskan di luar. Assalamualaikum darul qawmil mu'minin. Selamat atas kamu wahai kampung yang beriman. Apa itu? Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jika Allah menghendaki, sakojak lai kami menyusul. Baik itu salam tu. Makanya orang nan acok
ziarah kubur berarti dia acok mengingat mati. Orang nan acok mengingat mati berarti dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Mau Bapak? Mau banyak ziarah? Khususnya kepada orang tua kita. Terus apalagi Ustaz? Berbanyak bersedekah atas nama nanggai. Apa sih sedekahkan Ustaz? Apa saya nanado? Yang penting ikhlas. Barangkali kita sarapan pagi, biasanya membalik kue 3. Aku sengaja bali 5. Di tengah jalan basuh sama nanggai, sedekahkan 2. Niatkan dalam hati, ya Allah. Semisal pahala sedekah ambo tadi, ya Allah. Berikanlah ya Allah pahalanya kepada almarhum Uma ambo, ya Allah. Almarhum ayah ambo, ya Allah. Sidak litabada mempangadang ambo, ya Allah. Menyekolahkan ambo, ya Allah. Menikahkan ambo, ya Allah. Lindungi ayah Uma ambo tu, ya Allah. Ini yang harus kita lakukan. Indah mesti kayo, indah. Tapi apa yang bisa kita berikan? 2 kue, 2 kue. Nah, Bapak Ibu, tahu Ibu? Ibu-ibu jangan pelit. Setiap memasak gulai, ambil sapiring. Sapiring kete. Cari nanggai di kampung tu. Suruh anak kita. Nah, sini uyung. Mengapa mak? Antekan iko ke ucinu. Biar ada gulainya. Setiap menggulai, itu mengurangi balanjui. Jadi bagi kami pelaut, bagaimana Ustaz? Mendarik kapal tu. Kebetulan banyak dapat. Cucuk laut tu agak 5 ribu. Panggilan. Siko buyung, siko. Mengapa ya? Antekan iko ke Ustaz ini. Ke Ustaz tu antekan. Jangan padiakan Ustaz tu lapar. Doa, permintaan tanggung-tanggung. Tolong doakan Ustaz, biar anak ambo kau pintar. Tolong doakan Ustaz, biar pendapekan kami di laut banyak. Tolong doakan Ustaz, biar dia punya Allah dosa-dosa umat ambo Ustaz. Banyak kali permintaan ke Ustaz kau. Dan dia punya 20 ribu. Enak saja. Apa gampang jadi Ustaz itu? Di pesantren saja 7 tahun. Kuliah 5 tahun. Latihan sama Abuya bertahun-tahun. Bukan gampang. Artinya apa? Sesuaikanlah perbuatan dengan doa. Mengerti kita Bapak Ibu? Ustaz kasih contoh yang lain. Ya Allah, datang seorang bapak misalnya. Ya Allah, berikanlah rezeki ke dia, ya Allah. Alalah membanda pun nanda membali apaan saya Allah. Nanda bana ya Allah membali mobil. Orang sadonya ala mobil apa balun ya Allah. Tapi pencariannya pun 50 ribu sehari. Doanya panza. Salah, tak cocok. Tengok keadaan dulu. Pencarian kita 50 ribu, doanya jangan apaan ya Allah. Tolong ya Allah, pindah tahun kau dapat membali sepeda gunung ya Allah. Sepeda gunung cocok sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan sehari-hari. Paham Ibu? Oke. Kemudian malaikat Jibril berdoa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhanku, hariku adalah hari kemenangan. Jangan kau terima ya Allah amal ibadahnya. Amal ibadahnya orang yang memutus silaturahmi. Amin kata Rasulullah. Jadi orang yang memutus silaturahmi indak lunas di hari raya itu. Indak ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Indak dihapuskan dosa-dosanya. Gila bacaka. Bapak uma-uma ada mulai sikot tukang bacaka. Uma-uma banyak penyakitnya kok. Membali parabola sabalah sakit pinggangnya. Membali kereta baru tetangga sabalalai sakit giginya. Macam penyakitnya, penyakit bika-bika namanya. Sabanta naik, sabanta turun, sabanta naik, sabanta turun. Indah dilihatnya kapasitas lakinya. Lakinya gajinya 100 ribu sehari, anaknya 7. Doanya apansa. Aku nembok galemut tu.
Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Jibril berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau terima ya Allah amal ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, kata Rasulullah. Ada ndak umat-umat dan durhaka? Ndak, rancaban gitu. Jadilah. Tapi ingat ibu yang durhaka kepada suaminya tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya di satu sawan. Jadi apa Ustaz? Laki yang baling mana? Disuruh puasa ndak mau, disuruh mencari fitrah ndak mau, karayonya togel siketer. Apa ndak pelang jual mau baturo-turo tiap hari? Nah, misalnya kan ibu. Jadi kalau ada laki ibu ndak mau sembahyang, karayonya ndak lurui, anggaplah ibu Aisyah, Asia. Anggap suami ibu itu Fir'aun. Iya. Karena Allah sudah berikan contoh. Istrinya soleha, hendak berubah takwanya kepada Allah. Sehebat apapun lakinya, dia tidak tergiur dengan jabatan. Siapa itu? Fir'aun. Ada rupanya disingkil pangkat yang lebih tinggi dari Fir'aun? Hendak ada. Fir'aun itu big boss Mesir. Bukan hanya dulu, sampai sekarang pun jasadnya masih di Mesir. Nah, bayangkan itu. Opung kita tak nampak jasadnya. Kalau si Fir'aun masih di situ. Ini contoh manusia yang durhaka Allah berikan. Tapi istrinya tidak berubah imannya. Jadi ibu, kalau ada ibu mengalami itu, jangan baturo-turo bana ibu. Biarkan saja. Anggap dia Fir'aun, ibu istri Fir'aun. Pokoknya lanjut rumah tangga dengan baik. Jadi apa usahanya Ustaz? Doakan. Di sujud terakhir doakan dia. Ya Allah, ambo sayang bana ke laki ambo ya Allah. Ampunilah dia ya Allah. Tunjukilah dia ya Allah. Nggak tahan bana ambo lagi ya Allah. Karena Allah sarupanya ko laki ambo di dunia ko ya Allah. Barisud di akhirat inyo juga kiamat labo ya Allah. Ayo. Doakan baik-baik. Jadi bapak-bapak jangan pecentengan anda sama ibu tu besok. Belum tentu. Entahlah bosan mana nyo kadi kita. Tapi tidak diucapkannya. Kata Ustaz, itu suaminya di dunia, itu pula barisud di akhirat di sorga. Ambo tidak mau Ustaz. Ada di tabahan ambo dibarikinya. Cukuplah di dunia, di akhirat jangan lain. Tidak baik ibu. Wah itu. Nah, kami laki-laki kau pun baik itu. Kadang-kadang ibu mbak turo-turo dan diam kami tuannya. Maka boleh kau bana jodoh dia ke Allah. Sabanyaknya tu baru si dia Aceh dan mirip Krisdayanti. Nambaling ko lah dia gitu ke dia po. Mau itu di hati bapak tu baik itu. Tapi tidak diucapkannya. Nanda ditambah, tidak talu ekonomi. Terakhir sabarlah hapus dado. Jadi jangan ibu pikir ibu ala hebat panah. Ya. Kadang-kadang kami laki-laki itu begitu juga. Cuman karena ala itu nan ado, syukuri apa adanya. Kan begitu? Mau mengganti dan talo ekonomi kiamat. Padahal dan ado itu saja lah. Mau busuk, mau jarang mandi, nikmati saja lah apa adanya. Yang penting kita saling mendoakan. Jadi ibu, kalau ibu nandak masuk surga, tidak boleh durhaka kepada suami. Ada lagunya itu dah, lagu kasidah zaman dahulu. Ada dah bu? Bila suami beranjakkan pergi, beri budi kata doa ucapkan. Bila suami beranjakkan datang, di bibir tersenyum, di hati bahagia, jujur berkata, cantik rupa
makan minum seadanya. Hidangkan makan minum seadanya. Lama bu, nyanyi-nyanyi kan oke itu udah tidur. Bisa itu. Bapak Ustaz, Bapak halo. Nggak percaya mereka pulang Ustaz tanya Abu ya. Nah, Bapak halo, supaya hilang litaknya. Nah kan begitu bu. Oke itu ala litak ke laut, ala litak mencari loka. Pulang, ibu ala mandi cantik. Dan ke pesta saya cantik. Pas di rumah tak mau mandi. Nah, agak lemot ini. Karena apa? Apa kata Rasulullah tadi yang diaminkannya? Ya Allah, jangan engkau terima ya Allah amal ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin kata Rasulullah. Kemudian dalam sejarah, ketika Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang Isra Mi'raj, beliau bercerita, ambo waktu Mi'raj Allah berikan kadi ambo melihat neraka. Kata Rasulullah. Tapi ambo heran, di neraka itu banyak-banyaknya badusi kata. Lantas sahabat bertanya, mengapa laki-laki apa? Ya Rasulullah, laki-laki juga sakit banyak juga. Tapi lebih banyak padusi, kata Rasulullah. Maka sahabat bertanya, apa yang membuat padusi itu banyak masuk neraka? Kurang berterima kasih kepada suaminya. Padahal dia rajin sholat, rajin sujud, puasa Senin Kamis sambil diet, rajin. Tapi pas mati masuk neraka. Mengapa? Durhaka kepada suaminya. Oleh karena itu, engkau harus dijaga. Jangan sampai durhaka kepada suami. Agar apa? Agar selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Inilah makna daripada halal bil halal. Jadi kalau ada di antara kita, khususnya di kayu manangko dan singkil, yang salah moko kurang elok hubungan, maka segeralah minta maaf. Itulah makna halal bil halal. Kenapa Ustaz harus minta maaf? Karena kalau tidak minta maaf, maka amal ibadah itu percuma dan tidak akan diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sialah perjuangan kita di Ramadan. Apa yang disampaikan Rasulullah, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, tidak akan tercapai bagi diri kita. Bapak-bapak, lita hanya puasa tu. Lita, ibu, lita hanya nanjago malam batanak tu. Lita. Maka hal-hal yang mengganggu itu libas terus, segera minta maaf. Apa yang harus dilakukan? Inilah yang dididik Abuya kepada kami. Saya salah satu murid Abuya, walaupun murid kelas 1. Abuya yang di Pau, Abuya Amran Wali Al-Khalidi. Apa moto MPTD? Tahan disakiti, tidak menyakiti. Talok? Tahan disakiti, tidak menyakiti. Iko baik kalau anda pulang Ustaz ibu hambok dia Ustaz konya. Tahan disakiti, tidak menyakiti. Artinya apa? Demi ridho Allah, biarlah kita minta maaf duluan. Walaupun dia yang salah, datang kita minta maaf kepadanya. Supaya apa? Supaya kita lurus, supaya kita beres, supaya hati kita bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu rahasia besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke kita. Kalau sempat kita tahu, bisa bersiap. Ini tidak tahu apabila diangkatnya. Mudah-mudahan kita sadonya yang hadir kok. Ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, posisi dalam keadaan iman dan Islam. Makanya di khotib Jumat itu selalu disampaikan khotib, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Dan diharapkan kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam.
Inilah merupakan yang harus kita persiapkan diri kita, keluarga kita, terlebih khusus anak-anak kita, bagaimana mereka supaya seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Khususnya desa Kayu Manang, diharapkan generasinya ke depan lebih baik, sehingga menjadi generasi yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat Ustaz sampaikan, karena sudah jam 2 balik. Ustaz sudah ceramah 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Takut Ustaz barisu, takut Ustaz baik kau dipapanjang ceramah, kau masuk kanan keluar kiri. Karena seakan saja itulah tarahimah. Jadi mudah-mudahan jam berapa zuhur? Jam 12:30, berarti 1/2 jam lagi. Ala bosan ibu? Ala bosan? Ala balun ke sana. Balun lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, kita perbaiki pendidikan anak-anak kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memilih guru yang benar untuk mendidik kita, agar kita bisa memperoleh yang lebih baik untuk ke depan. Kelak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman dan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam bil ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.